Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada pagi hari ini saya akan memberikan analisa beberapa saham. Yang pertama ada LPPF, yang kedua ada Agro, yang ketiga ada BBYB, dan yang keempat ada Friend. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah saham LPPF. Di sini harga sahamnya coba sempat menguji area resisten sekitaran 2930, cuma tidak berhasil, tapi masih ditutup di zona hijau. Untuk support terdekat dari LPPF itu berada di 2370 dengan titik resisten berada di 2930. Jadi support di 2370, resisten di 2930. Untuk stok RSI sendiri dia sudah jenuh beli atau overbought dan sangat rawan akan koreksi. Untuk MACD sendiri dia sudah bergerak positif setelah berhasil melakukan Golden Cross di sekitaran tanggal 6 Agustus. Untuk pergerakan asing cenderung mengakumulasi saham LPPF yang dimana sebelumnya pada bulan Juni asing melego saham ini, dan pada bulan Juli, akhir Juli sampai dengan sekarang di akhir Agustus ini asing cenderung masuk. Dan terjadi kenaikan volume yang signifikan pada tanggal 27 kemarin pada hari Jumat. Dan untuk Bandar Tektor sendiri dalam seminggu ini, dari tanggal 23 sampai 27, Bandar melakukan akumulasi dengan jumlah besar, dengan top 3 broker yang melakukan pembelian itu ada BK, AK, dan KI. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk di LPPF, sebaiknya tunggu sekitaran harga supportnya 2370. Teman-teman bisa amati di area itu. Dan area kedua yang teman-teman bisa amati adalah di area MA20 di sekitaran 2080. Buat teman-teman yang kemarin buy di harga bawah sekitaran 1000 sampai dengan 1200-an ini masih bisa hold saham LPPF. Itu dengan target terdekat itu adalah 2930. Sedangkan apabila nanti LPPF ditutup di bawah MA 200 di harga 1880, buat teman-teman yang entry di level 1000 sampai 1200 bisa pertimbangkan taking profit dulu. Dari segi tren sendiri di sini sudah mulai bergerak uptrend untuk saham LPPF. Apabila dia berhasil breakout harga 2930, ini ada berpeluang kembali lagi harganya bisa mencapai level 3500-an. Dan untuk yang tertinggi itu di 4262 jika dia berhasil lewat 2930 dan 3500. Jadi untuk saat ini LPPF trennya naik, teman-teman bisa manfaatkan momentum koreksi untuk melakukan cicil beli di saham ini. Itu rentan harganya di 2970, teman-teman bisa perhatikan, dan 2080 untuk melakukan akumulasi cicil beli. Sedangkan buat yang sudah masuk masih bisa hold saham ini dan bersiap taking profit jika level 1880 di area MA200 ditembus. Oke, untuk saham kedua ada saham Agro. Oke, untuk Agro resistennya berada di sekitar harga 2810 dengan support itu berada di harga 2008. Untuk Agro sendiri di sini kecenderungannya harganya masih bergerak melemah, dan patut diwaspadai adalah dari stok RSI-nya sendiri di sini masih mengarah ke bawah, dan juga MACD yang sudah dead cross. Jadi buat teman-teman yang punya Agro, sebaiknya taking profit dulu untuk saham Agro. Melihat dari segi volume juga sudah terjadi penurunan volume. Untuk asing juga, asing tidak mulai banyak masuk kembali, tidak seperti di bulan Juni asing masuk banyak. Jadi bisa pertimbangkan taking profit dulu untuk Agro buat teman-teman yang ingin merealisasikan profitnya sudah bisa, karena di sini sudah sangat rawan koreksi. Teman-teman bisa amati untuk masuk kembali itu di sekitaran harga
1350. Teman-teman bisa amati di area itu untuk masuk lagi di saham agro. Buat yang belum punya posisi, wait and see dulu di saham agro, bisa tunggu di area 1350 dan area 1000. Buat yang sudah punya, bisa pertimbangkan untuk taking profit dulu. Karena Anda lihat MACD sudah dead cross dan sudah terjadi penurunan volume. Memang asing masih masuk, cuma sudah tidak begitu banyak. Seperti itu. Tambah lagi juga bandarnya netral di saham ini. Jadi kemungkinan ini akan cenderung bergerak melemah untuk saham agro dalam beberapa hari ke depan ini. Oke, untuk yang ketiga saham BBYB, Bank Neo. Oke, untuk Bank Neo sendiri, di sini resistennya berada di sekitar harga 2000 dengan support itu berada di 990. Untuk stok RSI sendiri di sini masih mengarah ke bawah, dan untuk MACD di sini sangat rawan terjadinya dead cross, tapi perlu satu candle konfirmasi lagi untuk memastikan ini akan terjadi dead cross. Jadi untuk BBYB buat teman-teman yang punya posisi, jika nanti dia terkonfirm dari MACD-nya mengalami dead cross atau 2 hari ke depan ini terkonfirmasi candle bearish atau candle merah, ini teman-teman bisa pertimbangkan taking profit buat teman-teman yang sudah beli di bawah. Dan teman-teman bisa amati lagi di sekitar area 990. Tapi jika Senin besok di sini masih bisa rebound setelah dia menyentuh ini area MA10 di 1590, teman-teman masih bisa hold saham ini dengan target terdekat 2000, next target adalah 2500. Sedangkan untuk pergerakan asing sendiri, asing masih cenderung mengkoleksi saham BBYB dengan volume juga cukup tinggi di akhir Juli sampai pertengahan Agustus yang didominasi oleh volume pembelian. Untuk bandarnya sendiri, di sini bandarnya melakukan distribusi besar secara rata dari tanggal 23 sampai 27 dengan 3 broker yang melakukan penjualan. Ini adalah broker MG, PD, dan BQ. Dan broker yang melakukan pembelian adalah CG, CC, dan RX. Untuk BBYB, saya lihat peluangnya untuk besok ini kemungkinan besar ini bakal lanjut melemah, bahkan bisa sampai ARB. Seperti itu. Saya lihat dari MACD-nya ini sudah akan dead cross, tapi belum konfirmasi. Tapi saya lihat di sini akan terjadi dead cross karena stok RSI juga sudah menyilang ke bawah, ditambah bandar seminggu ini distribusi. Dan juga asing ini di akhir-akhir perdagangan itu di tanggal 27 tidak sebesar masuk sekitaran 23 Agustus. Jadi asing sudah tidak begitu masuk, tidak sebanyak di tanggal 23 masuknya pada tanggal 27 Agustus. Volume penjualan juga cukup tinggi tapi tidak lebih besar dari volume pembeliannya. Jadi untuk BBYB saya lihat peluangnya masih cenderung akan melemah besok. Jadi jika besok melemah, teman-teman bisa pertimbangkan taking profit buat yang sudah beli. Dan jika besok dia terbentuk candle bearish, ini bisa sudah confirm untuk terjadinya dead cross dari MACD-nya. Dan buat yang ingin beli bisa amati area 990 untuk saham BBYB. Jadi wait and see dulu saham BBYB. Saya lebih prefer untuk taking profit bagi yang sudah punya posisi di harga bawah. Untuk yang ketiga saham Friend. Untuk yang keempat saham Friend. Oke, untuk Friend ini masih kecenderungan bergerak melemah. Ini support yang patut diwaspadai itu adalah di sekitar harga 114. Ini jika ditembus ini sangat rawan sekali, kemungkinan akan lanjut turun, bisa balik lagi ke harga di bawah 100 untuk saham Friend. Dilihat dari stok RSI sendiri, dia sudah oversold dan sudah mulai mengarah ke atas. Untuk support terdekat di 114, next support itu di 94.
dengan resisten terdekat itu berada di sekitaran area MA 20 di sekitar 141. Untuk MACD di sini patut dicermati, ini sudah dead cross teman-teman. Ini sudah mengindikasikan pelemahan. Untuk asing juga di sini asing keluar banyak sekali di tanggal 20 Agustus. Setelah itu asing cenderung keluar di saham ini. Volume juga di bulan Agustus ini kita lihat dari tanggal 23. Oke, masih berimbang antara volume pembelian dan penjualannya. Cenderung masih terlihat di sini kalau dari asing sendiri, asing di tanggal 23 ini cenderung keluar. Dan bandarnya sendiri netral di saham Friend. Jadi buat teman-teman yang beli Friend waktu harganya 70-an ini bisa pertimbangkan taking profit jika 114 ini tembus. Tapi selama masih bertahan di atas 114 masih bisa hold saham Friend dengan target itu di 141 di MA20 yang terdekat. Dan untuk teman-teman yang sudah punya posisi di Friend itu bisa bersiap untuk taking profit jika 114 ditembus. Dan yang ingin masuk di saham Friend ini bisa amati dulu di area 114. Jika berhasil tembus, teman-teman wait and see dulu. Rentan harga 94 support yang terdekat, next support ada di 88 di MA 100. Itu untuk saham Friend, jadi lebih saya sarankan untuk taking profit dulu dan wait and see di saham ini. Baik, sekian analisa saham dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.